Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pariwisata di masa kolonial. Yang beranggotakan saya sendiri, Sari Jubaida, dan rekan saya. Saya Anita Oktaviani. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita akan mendefinisikan pariwisata dan wisatawan. Menurut James Phelan, pariwisata adalah suatu kegiatan untuk melakukan perjalanan yang bertujuan mendapatkan sebuah kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan tujuan lainnya. Namun, menurut World Tourism Organization, wisatawan merupakan pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara tujuan atau negara yang dikunjungi. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini ada Hindia Belanda dan keunikannya. Nah, Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda sebuah daerah pendudukan Belanda atau jajahan Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Indonesia gitu. Nah, Hindia Belanda ini dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Tetapi VOC itu didirikan pada tahun 1602. Nah, pada abad ke-19, kunjungan para traveler ke Hindia Belanda ini sangat berkaitan dengan kegiatan perjalanan gitu kan. Nah, pada saat itu di Eropa itu sedang tren-trennya lah gitu, terkenal itu. Nah, hal ini berawal dari datangnya revolusi industri gitu yang telah berlangsung di Eropa sejak abad ke-18. Nah, kemudian sepanjang abad ke-19, dampak revolusi industri ini tidak hanya meningkatkan penghasilan masyarakat saja gitu, melainkan juga semakin memperjelas antara waktu bekerja dan waktu luang gitu. Nah, kemudian kondisi ini digunakan untuk kegiatan traveling gitu kan atau jalan-jalan gitu. Nah, kemudian di tahun atau di abad ke-19 ini terdapat perkembangan teknologi gitu kan. Nah, salah satunya ini pengenalan kereta api dan kapal uap gitu. Nah, hal ini yang membuat biaya transportasi ini murah gitu kan. Nah, akibatnya kegiatan traveling mulai dikenal gitu kan. Nah, diakses oleh semua orang gitu. Kemudian orang Eropa ini kebanyakan memilih perjalanan atau travelingnya itu ke Hindia Timur gitu kan, yaitu Indonesia atau Hindia Belanda. Karena menurut orang Eropa melihat wilayah Hindia Belanda itu sebagai tempat yang eksotik gitu kan, yang menarik gitu, penuh romansa, kenangan manis gitu. Nah, kemudian faktor yang menarik kunjungan para traveler ini ke Hindia Belanda adalah semenjak diadakan pameran kolonial internasional. Belum. Balik lagi. Yang diselenggarakan di Amsterdam pada tahun 1883 itu. Nah, pameran ini itu awalnya diajukan untuk memperkenalkan produk industri gitu kan. Produk industri yang berada di tanah jajahan Belanda atau Indonesia gitu kan. Nah, tetapi pameran ini justru memiliki daya tarik gitu, daya tarik bagi orang asing untuk melihat langsung keadaan di Hindia Belanda ini. Gitu. Lanjut. Nah, dengan kondisi tersebut, gitu kan, nggak heran lagi bahwa menurut orang asing gitu kan, yang berwisata ke Hindia Belanda ini mengalami peningkatan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 gitu. Nah, akan tetapi kegiatan turisme ini di Hindia Belanda belum dikelola secara baik gitu. Tetapi setelah dikeluarkannya keputusan pembentukan Vereniging Toeristenvirker atau VTV pada bulan Maret 1908 oleh Gubernur J.B. van Hoots.
membuat sektor pariwisata ini di Hindia Belanda menjadi terawat gitu kan, dan juga lebih diperhatikan kepada wisatawan yang ada di Hindia Belanda. Nah, kemudian hal ini juga memperlihatkan bahwa sektor kepariwisataan ini merupakan satu penghasil devisa gitu, selain dari di sektor perdagangan. Nah, VTV ini di tahun 1908 merupakan tonggak awal bagi pariwisata di Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Hindia Belanda, VTV ini bekerja sama dengan perusahaan lain yang ada di Hindia Belanda seperti di bidang perhotelan gitu kan, transportasi dan perbankan. Kemudian selain bertujuan mempromosikan wisata yang ada di Indonesia ini, VTV juga akan menarik minat orang asing itu akan berkunjung ke Hindia Belanda atau Indonesia gitu. Nah, itu juga VTV mengadakan kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sejak saat itu, VTV ini mempromosikan dan akhirnya menerbitkan sebuah buku panduan turis gitu kan, peta, reklame, majalah gitu yang sepenuhnya awalnya dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di awal berdirinya VTV ini tidak hanya berfokus mempromosikan destinasi wisata yang ada di Jawa saja gitu kan, tapi ada banyak destinasi lainnya seperti di Padang, Sumatera gitu kan. Nah, kemudian lambat laun VTV ini membuat cabang gitu kan. Tapi membuat cabang itu hanya ruang lingkup lokal gitu, daerah tertentu sebagai perwakilan gitu kan di berbagai daerah itu masing-masing. Nah, pada tahun 1910 cabang VTV terbesar di beberapa daerah seperti kayak Surabaya, Semarang, Padang gitu. Nah, kemudian membentuk perwakilan di Surakarta dan Yogyakarta. Tuh. Kemudian juga ada di daerah Jawa Barat di Priangan, tepatnya di wisata Gunung Papandayan. Kemudian perhimpunan tersebut mendirikan sebuah panitia lokal. Nah, seiring perkembangan VTV ini semakin melebar gitu, meluas, dan akhirnya di Bali juga mendirikan itu pada tahun 1927 dan mendirikan juga di Banten pada 1925 tuh. Nah, kemudian perkembangan tren global ini sebagai kegiatan yang sudah diatur gitu. Nah, kemudian membuka lebar beberapa wilayah di Hindia Belanda terhadap kunjungan wisata asing. Nah, kemudian tidak hanya VTV aja nih yang mempromosikan pariwisata gitu kan, ada perusahaan lain seperti Listline atau Nitour yang juga ikut mempromosikan gitu. Jadi VTV ini mendapat istilahnya kayak bantuan juga sih dari perusahaan lain gitu agar mempromosikan pariwisata yang ada di Hindia Belanda gitu. Nah, semakin meningkatnya kegiatan wisata ke Hindia Belanda, maka perusahaan Belanda ini membuka cabang lagi di Batavia gitu kan. Nah, di tahun 1926. Nah, sejak adanya Biro Perjalanan atau travel agent menjadi bagian integral dalam pariwisata ini, nah, Biro Perjalanan Pariwisata kemudian menjual transportasi darat gitu, maupun laut. Nah, akomodasinya itu kan seperti hotel gitu kan, losmen, dan sebagainya. Kemudian untuk membuat perkembangan pariwisata di masa kolonial ini mendapat perhatian khusus lagi bagi pemerintah kolonial Belanda. Karena kekayaan alam yang dimiliki Hindia Belanda ini kan menjadi inceran bagi negara lain itu kan, bisa juga jadi daya tarik gitu kan, daya tarik buat orang-orang asing datang ke Hindia Belanda atau Indonesia gitu. Nah, tapi pemerintah kolonial Belanda jika ada orang asing juga mengawasi secara ketat karena mungkin Belanda juga takut ada saingan gitu kan di tanah jajahannya. Karena
Menurut Belanda mungkin hanya Belanda aja gitu yang harusnya menguasai Nusantara. Nah, hal ini tampak dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pengunjung asing itu memiliki surat izin gitu. Nah, aturan ini berlaku hingga abad ke-20. Namun, walaupun adanya kebijakan tersebut, kunjungan wisata asing itu cukup penting itu kan dalam meningkatkan kas pemerintah Hindia Belanda, karena dari wisata asing, pemasukan devisa negara itu semakin bertambah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Anita. Anita. Oke, baik. Nah, pariwisata di masa kolonial, kita kelompok 4 mengambil daerah Makassar. Salah satunya yang terkenal itu pariwisata Benteng, Port Rotterdam, yang dimana benteng ini tuh pada awalnya dibangun oleh Raja Goa IX di tahun 1545. Dan ini benteng ini dibangun untuk sebagai lambang kemegahan kerajaan Goa pada saat itu. Nah, benteng ini juga berlokasi di pantai sebelah barat Makassar. Dari nama benteng ini terdapat beberapa pergantian nama gitu. Menurut rakyat Goa, benteng ini dinamakan Benteng Panyua karena bentuknya menyerupai penyu yang sedang merayap turun ke laut, yang memiliki arti masa kejayaan Goa di darat maupun di laut juga. Namun pada tahun 1667, benteng ini diambil alih oleh kolonial Belanda. Nah, perubahan arsitektur yang dilakukan oleh Belanda ini tak mengubah bentuk asli benteng yang menyerupai penyu tersebut. Hanya saja bentuk awal yang mirip persegi panjang kotak yang dikelilingi oleh 5 bastion atau gedung penjaga berubah mendapat tambah satu bastion lagi di sisi barat. Nah, fungsi benteng ini di masa kolonial ini menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah hasil jarahan Belanda kayak gitu. Rotterdam masa kini. Nah, seiring dengan pembangunan kota Makassar yang menuju kota world class, Benteng Port Rotterdam ini telah disiapkan sebagai objek wisata untuk menarik wisatawan lokal maupun juga asing. Nah, sejak tahun 1970-an, benteng ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sarana wisata budaya, dan di tahun 1974 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Prof. I.B. Mantra, diresmikan sebagai pusat. Nah, bangunan benteng ini memiliki luas sebesar 11.805,85 meter persegi. Nah, dari sudut pandang bangunan di kawasan Port Rotterdam ini berada dalam status utuh sampai saat ini juga masih dirawat. Bahkan di tengah-tengah benteng ini, tepatnya di sekitar taman, terdapat sebuah bangunan yang biasa digunakan untuk pagelaran seni dan event seperti budaya, musik, serta kuliner. Selain itu, pengunjung dapat melihat pemandangan sunset beserta bangunan-bangunan tua yang berada di kawasan Port Rotterdam. Nah, bagian dalam benteng terdapat museum yang dinamakan La Galigo yang diambil dari nama karya sastra Bugis Makassar yang terpanjang di dunia. Harga masuk untuk masuk ke gedung Port Rotterdam ini dikocek harga sebesar 5.000. Kita dapat melihat nih benda bersejarah yang ada di dalam museum dari zaman prasejarah, dan ada juga fosil bebatuan senjata perang yang dipakai masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu. Dampak pariwisata bagi perekonomian masa kolonial. Tempat wisata tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini juga dikatakan oleh Ji dalam bukunya yang berjudul The Travel Industry, bahwa adanya dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif karena adanya pengembangan pariwisata dan juga kunjungan wisatawan yang juga meningkat kayak gitu. Nah, bagi pemerintahan Hindia Belanda membuat pemasukan uang devisa meningkat serta menjadikan sektor pariwisata ini sebagai pendapatan pemerintah Hindia Belanda di samping bidang perdagangan pada saat itu.
Oke, Terima sekian. kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang bertanya bisa lanjut ke grup WA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.